apa yang berbeda, ada ciri khasnya dari dapur Bundata. Namanya apa? Dapur Bundata. Dapur Bundata. Iya. Boleh coba nggak? Boleh, silakan. Saya coba risolesnya aja ya. Silakan, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Cipto Juwono, di acara jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Tetap jangan lupa ya, like, komen, dan share konten-konten di acara di channel Politeknik NSC Surabaya. Hari ini kita sharing lagi ya mengenai sebuah tema yang menarik ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu, yaitu tentang kuliah di Politeknik NSC yang namanya kelas layar dan kelas transfer. Jadi kedua jenis kelas ini ditawarkan oleh program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan. Jadi kelas transfer itu adalah kelas yang tadinya sudah lulus D3 ingin lanjut ke D4. Nah, ini tinggal setahun lagi, tetapi D3-nya harus sama perhotelan. Kemudian ada juga kelas layar. Jadi bagi teman-teman yang sedang berlayar ke luar negeri ataupun di area Indonesia, bisa sambil kuliah. Nanti kita akan kirimkan modul-modul belajarnya ya, yang bisa kita pelajari secara online. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kelas-kelas ini kita bisa meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hari ini kita akan bahas tema tentang accounting trainer. Ya, accounting trainer yang kita akan bahas bersama bintang tamu kita. Ya. Bintang tamu kita adalah Mbak Olivia Ratna Ningtyas. Ya, selamat siang Mbak Olive. Selamat siang, Pak. Saya panggil Olive ya? Iya, Pak. Panggil Olive. Nah, jadi Mbak Olive ini adalah alumni program studi D3 Akuntansi Politeknik NSC. Ya, yang saat ini sedang berusaha. Iya, betul. Berusaha di bidang kuliner. Betul. Nah, jadi tadi alumni akuntansi tapi berusaha. Makanya temanya adalah accounting trainer ya. Nah, nanti kita coba ikuti ya. Apa maksudnya accounting trainer itu? Nah, gimana kabarnya Mbak Olive? Alhamdulillah baik, Baik Pak. ya. Iya. Kangen tidak dengan kampus NSC? Sejujurnya kangen sekali karena sekarang sudah jauh berbeda. Jauh ya? Iya, dari tahun berapa ya, Pak? Saya lulus 2015. Oke. Udah berapa tahun? Udah 8. Iya, 9 tahun. Udah berbeda. Berbeda itu lebih bagus atau lebih? Ya, lebih bagus tentunya. Jauh lebih baik sekarang. Oke. Terus kesibukannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya berwirausaha. Selain itu ya jaga anak di rumah. Kayak gitu. Jualannya, wirausahanya online sama dagang di lapak, Pak. Oke, gitu. Ada apa namanya? Ada pendapat ya dari masyarakat kalau anak akuntansi, ya saya bilang anak akuntansi, biasanya bergaulnya itu dengan kertas, dengan uang gitu ya. Iya, betul. Terus sekarang kan berusaha gitu. Berusaha berarti kan menjual barang dan harus berhubungan dengan banyak orang.
Betul. Begitu. Itu ada masalah nggak? Sejujurnya itu ada masalah sekali bagi diri saya yang sebenarnya juga sukanya di back office gitu. Okay. Apalagi belum pernah punya pengalaman menghadapi orang. Yeah. Jadi kepingin ada tantangan baru. Maksudnya karena akuntansi itu kan biasanya bergelut dengan kertas-kertas, angka-angka. Jadi gimana sih caranya supaya saya juga nggak mudah pemalu menghadapi orang. Kalau ada orang beli, bagaimana caranya saya menghadapi orang yang berbeda-beda itu gitu. Jadilah saya yang awalnya jualan di rumah, terima online, memutuskan untuk jualan di lapak kaki lima, kayak gitu. Ya benar sampai sekarang ya ada banyak perubahan gitu. Ya, mulai harus menyesuaikan diri, belajar dan sebagainya. Awalnya juga kaku, malu kayak gitu. Oke, terus menurut Mbak Olive ya, kalau yang dimaksud dengan entrepreneur atau berwirausaha itu seperti apa sih sebenarnya? Menurut saya entrepreneur itu membangun bisnis yang kita harus mencari laba gitu. Ya, jadi kita bisa menjual produk. Ya zaman sekarang banyak ya Pak ya, tapi saya tertariknya dengan kuliner karena saya sendiri juga suka gitu. Oke. Ya. Terus kendala selama berwirausaha ini apa? Selain tadi ya harus berhubungan dengan banyak orang, dalam mengelola atau memproduksi produk itu ada kendala nggak? Karena namanya kuliner ya beda akuntansi kan. Berarti kuliner itu ada bahan mentah yang harus diproduksi sehingga menjadi bahan siap saji. Betul. Nah, itu ada kesulitannya di mana gitu? Kesulitannya banyak sekali ya Pak ya. Jadi yang pertamanya dari modal yang minim, alat-alat masak untuk membuat risol ini juga minim. Saya masih pakai wajan. Produknya ini ya? Ya risol sama dan pastel. Risoles mayo. Risoles mayo dan pastel. Pastel isinya ada bihun jamur, ada ayam rogut. Gitu. Tapi ini kita bawa bihun jamur ya. Bihun jamur. Ini risoles mayo sama ada risol pizza. Kalau mayo itu macam-macam juga, ada mayo original, ayam mayo pedas, gitu. Risol pizza juga ada. Ini yang dibawa isinya apa? Ini pedas Pak, campur semuanya ada. Pedas tapi. Iya, pedas sama original ada, sama ayam. Nggak usah pakai sambal, sudah pedas. Sudah. Dalamnya mayonya racik sendiri Pak. Kalau mayonesnya beli jadi ya, maksudnya untuk mayo pedasnya tetap olah lagi dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi supaya berbeda, ada ciri khasnya dari Dapur Bundata. Namanya apa? Dapur Bundata. Dapur Bundata. Iya. Boleh coba nggak? Boleh, silakan. Saya coba risolesnya aja ya. Silakan Pak. Ini penonton bisa lihat aja ya. Nah, saya coba nih gitu. Ini kayak review makanan jadinya ya. Ya. Enak nih. Ini sosis lah. Ya, yang original itu berarti Pak. Original pakai sosis. Sosis, telur sama mayo, nggak pedas. Enak nih. Ya. Di-recommended ini untuk dibeli. Ada jualan online juga. Jualan. Di mana Di Gojek ada, GoFood. Kalau boleh di apa namanya? Di risol mayo dan pastel ada. Risol mayo dan pastel Dapur Bundata ada di GoFood. Ada yang kalau pagi kita buka di rumah, kalau sore kita buka di lapak GoFoodnya. Jadi kalau IG-nya juga ada, IG-nya Dapur Bundata, bisa juga DM nanti di situ. Di share ya. Link IG-nya Dapur Bundata gitu. Sama nanti di sebelahnya kayak apa? Sosmednya Politeknik NSC gitu ya. Di share. Recommended kok ini ya. Nah, terus membuat ini berapa lama dalam sekali buat berapa biji gitu? Bisa 100. 100? Ya. Untuk membuat 100 biji itu butuh waktu setengah hari lebih Pak kadang. Setengah hari? Ya, setengah hari. Oh, belum kulitnya bikin sendiri, belum merebus telur dan lain-lainnya, semuanya fresh.
Oh, berarti ngaduk adonan telur Ya, untuk bikin kulit. betul belum lagi disambi nanti ngantar anaknya jemput, jadi ya makanya terpotong waktunya. Oh, oke. Jualannya mulai Sore. jam berapa? Jualannya mulai jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Oh, di daerah Di daerah Wisma PP Legi. Wisma Lagi ya, Iya, di Waru. dekat-dekat sana boleh cari Silakan. ya, Dapur Bundata. Terus penjualannya gimana? Sehari-hari ya? Apakah stabil atau ada naik turunnya? Untuk penjualannya kita masih naik turun, Pak. Naik turun ya. Iya. Nah, waktu biasanya ya kalau jualan begini atau perilaku orang untuk membeli kadang-kadang dipengaruhi oleh tanggalnya tua atau muda, itu ada pengaruhnya nggak? Ada juga, Ada tapi juga. kalau maksudnya untuk lingkungannya juga ya Pak ya. Jadi kadang memang kalau tanggal kayak sekarang kayak baru-baru ini nih tanggal tua itu bener jalannya rame tapi jarang orang jajan ke situ. Kayaknya prediksinya tuh orang banyak jajan yang jauh kayak gitu. Mungkin pengen jalan-jalan yang lebih jauh kayak gitu. Tapi kalau untuk setelah itu banyak orang juga jajan di situ kalau awal-awal tanggal awal-awal muda gitu. Iya. Tapi kadang nggak tentu juga Pak, tengah-tengah juga kadang rame orang beli. Wah, Ya, susah diprediksi. Naik turun. Ya, betul. Nah, itu pengusaha memang dihadapkan pada itu ya. Tidak stabilnya bisa penghasilan naik, gitu bisa ya. turun. Iya, betul. Tapi bagi saya yang penting berkah ya. Betul, Pak. Jujur itu. Nah, dulu Mbak Olive kan kuliah di prodi akuntansi. Tentu biasanya kalau lulus kuliah kerjanya menjadi pembukuan, teknisi akuntansi atau auditor misalnya ya, gitu. Nah, ini cerita sedikit lah kenapa milih berwirausaha gitu. Saya tuh dulu tuh waktu kuliah harapannya mau kerja di KAP, Pak. KAP. Iya. Tapi ya karena sebuah proses hidup, jadi saya tuh mencoba untuk menantang diri saya sendiri. Kan basicnya juga bukan pebisnis atau pedagang gitu ya. Jadi saya pengen membuat diri saya tuh, ayo coba inilah jualan yang kita masih bisa sekarang, maksudnya ya tentunya ada dealer ya Pak ya, yang ya bukan jadi penghambat tapi jadi pertimbangan gitu. Yang bisa saya lakukan sambil menjaga anak atau mendidik anak, saya bisa ambil kegiatan lain seperti jualan ini. Yang awalnya saya pikir waktunya fleksibel gitu. Oke. Kalau yang dipelajari dulu waktu kuliah, ada manfaatnya nggak kalau dalam menjalani usaha gitu? Banyak Pak. Banyak, misalnya apa? Ya contohnya bagaimana kita menghitung harga pokok ya, harga pokok penjualan juga, pencatatan keuangannya. Jadi selama ini dicatat berarti? Sedikit-sedikit ya Pak, tapi belum yang sempurna. Hanya saja ya tetap dihitung lah, ada kenaikan barang juga kan tentunya, ada biaya operasional, ya biaya listrik, gas dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi supaya tahu naik turunnya seperti apa, kita bukan mau mencari untungnya yang gimana, tapi proses dalam bisnis ini berjalannya seperti apa gitu. Berarti kan apa namanya ya, sudah jadi rahasia umum lah di UMKM itu, usaha kecil biasanya itu jarang melakukan penghitungan atau pencatatan yang detail. Iya, betul. Jadi susah ketahuan untungnya berapa, biaya produksinya berapa, dan sebagainya. Ini Mbak Olive bisa hitung gitu. Karena mengantisipasi ya kenaikan harga juga Pak. Kan kadang bahan pokok apalagi telur, ayam itu kan naik turun ya Pak ya. Itu yang paling selalu nggak konstan gitu loh harganya. Menurut Mbak Olive, kira-kira perlu nggak usaha kecil itu melakukan pembukuan, pencatatan gitu? Penting nggak gitu loh? Menurut saya sih penting ya. Penting ya? Iya. Ya walaupun saya sendiri belum melakukan dengan baik, tapi itu juga penting soalnya. Sekarang sudah berkeluarga.
Iya Pak, Sudah alhamdulillah. ketemu jodohnya di mana ini? Kebetulan di kampus. Oh, ketemu di sini. Iya. Loh, suami dulu program studi apa? Sama akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, satu kelas lagi. Ya. Walah. Itu namanya cinlok ya, kawan-kawan. Jadi ketemunya di kampus, sering lihat gitu kan. Iya. Nah, jadi jodoh. Gitu. Betul. Kemudian apa namanya? Masih ada keinginan nggak untuk memilih atau mencari kerja di kantoran? Sempat terbesit seperti itu. Oke. Jadi kadang tuh kalau lihat ya dulunya kayak maksudnya kalau sekarang kan wirausaha itu kan waktunya sebenarnya bener fleksibel tapi lebih panjang Pak. Kita dari pagi sampai malam ngerjain yang siangnya kerja, bikin di rumah, sampai sore sampai malam masih harus jualan. Sementara kerja kan pagi sampai sore misalnya, kayak gitu kan lebih ada jamnya gitu. Jadi kadang tuh kepengen cari kerja, tapi kadang dipikir lagi. Sebenarnya juga berwirausaha, hanya saja saya kan masih proses, jadi mungkin belum bisa menikmati hasil yang saya sedang proseskan ini. Ya, jadi proses apa namanya? Proses berwirausaha itu tidak segampang yang orang lihat, apalagi di bisnis kuliner ya. Kuliner itu apalagi kalau masak-masak sendiri gitu kan. Ya. Jual-jual sendiri, itu memang bikin-bikin sendiri. Waktunya panjang. Itu. Mempersiapkan, menjual, belum lagi mencatat tadi. Iya, dan susahnya lagi itu yang menurut saya tantangan terbesar saya itu adalah konsistensi saya sendiri. Ya. Itu yang paling berat saya alami. Begitu. Wirausaha gitu. Biasanya kalau tidak konsisten ganti lagi ya, ganti bidang lagi, coba lagi. Konsistennya juga dari banyak hal ya Pak ya. Oke. Kemudian menurut Mbak Olive, kira-kira apakah lulusan akuntansi itu bisa memilih untuk berwirausaha nggak gitu? Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Iya, itu kan maksudnya kita bisa karena ilmunya di akuntansi kan juga bisa kita terapkan pencatatan dan lain sebagainya itu kayak di akuntansi sendiri kan juga diajarin akuntansi bisnis. Ya itu kita bisa mengelola usaha kita sendiri gitu. Jadi setelah melalui usaha ini berapa lama gitu? Kalau kita pakai suruh milih 2 kata gitu, berusaha itu sulit atau mudah? Gitu. Menurut Mbak Olive ya, berusaha itu sulit atau mudah? Menurut saya sulit ya Pak ya. Sulit ya. Kalau suruh milih nih, sulit. Yang awalnya saya kira itu mudah, tapi ternyata sulit. Tidak semudah yang orang bayangkan. Jadi kalau ada orang sukses berusaha, pasti dia sudah mengalami banyak kesulitan. Ini gitu ya. Jadi kalau tidak bisa dilihat hasil akhirnya. Ya. Dilihat intinya juga kalau berusaha itu jangan cuma melihat labanya ya Pak ya. Jadi kita harus menikmati setiap proses yang kita lewati itu. Oke. Nah, terus pengalaman Mbak Olive ya. Jadi tadi kan akuntansi, terus wirausaha. Jadi ada nilai plus. Jadi tentu bagi saya ada nilai plus kalau seorang wirausaha bisa tahu akuntansi. Iya, betul. Ya, supaya tidak loss lah gitu ya, tidak loss. Kemudian ada pesan-pesan nggak, ini yang terakhir Mbak Olive? Ada pesan-pesan nggak bagi adik-adik yang pengen berusaha, jadi pengen berusaha tapi biasanya ada keinginan, ada ide tapi takut untuk memulai. Nah, itu apa sarannya Mbak Olive? Kan Mbak Olive udah melewati tahap itu gitu. Ya, jadi menurut saya buat adik-adik semua yang ingin berwirausaha, nggak usah malu ataupun nggak usah takut jualan kita tuh nggak laku atau kayak apapun. Yang penting kita berusaha, tampil gitu. Dan tentunya jangan lupa konsisten ya, karena
konsistensi itu dari segi makanannya sendiri. Kalau kuliner ini ya, makanannya sendiri ataupun diri kita sendiri untuk maksudnya konsisten untuk berwirausaha gitu. Jadinya ya kayak gitu. Ya, jadi harus tangguh lah. Iya, betul. Harus tangguh gitu. Tapi jangan lupa juga ya, tetap meningkatkan pendidikan. Ya, jadi yang belum kuliah, kalau bisa kuliah. Bisa kuliah di Politeknik NSC. Betul. Apalagi di Politeknik NSC itu bisa kuliah sambil kerja. Ya. Atau sambil berusaha, malah lebih bisa lagi. Ya. Nanti kalau pengen tahu informasi lebih lanjut bisa dikepoin di sosial media Politeknik NSC ya, ada di bawah, nanti kita pasang ya. Oke. Mbak Olive, terima kasih loh, ini sudah dibawain makanan, sudah sharing-sharing ya. Sama-sama Pak Eko. Mudah-mudahan usahanya semakin maju. Amin. Keluarganya semakin berkah. Amin. Ya. Anak-anak sehat. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak juga sudah diundang ke sini. Oke. Bisa datang ke NSC lagi. Ya nanti direkomendasikan lah NSC untuk siap. Keluarga, saudara, tetangga. Iya, baik Pak. Dan masyarakat lah. Ya. Semoga NSC semakin maju ya Pak ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Mbak Olive. Ya. Demikian teman-teman penonton YouTube Politeknik NSC, pantengin terus ya konten-konten di channel kita ini. Sharing kita hari ini sungguh bermanfaat dengan Mbak Olive yang sudah memberikan pengalamannya ya, bagaimana orang akuntansi bisa punya usaha gitu ya. Makanya topiknya accounting planner ya. Jadi ada manfaatnya berusaha tapi tahu akuntansi, tahu pencatatan, tahu pembukuan ya, supaya tidak loss gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.